Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Salam dan salawat kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan sinar keislaman kepada penjuru bumi, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam di hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang LKPD berbasis HOT. Elektronik LKPD atau LKPD berbasis digital ini, saya kira Bapak Ibu sudah mahfum, sudah mengetahui semuanya. Demikian juga mungkin high order thinking skill atau HOT, saya kira juga Bapak Ibu sudah sedikit banyak memahaminya. Cuman mungkin tingkat atau mungkin implementasi dalam proses pembelajaran masing-masing guru kan berbeda-beda sesuai dengan konteksnya dan tagihan serta tujuan pembelajaran. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa high order thinking skill ini sebenarnya bagian dari framework pendidikan abad 21 atau keterampilan abad 21. Ya. Jadi kita secara moral maupun secara profesional punya tanggung jawab bagaimana memberikan pembekalan pada peserta didik kita, kemampuan berpikir tinggi antara lain berpikir kreatif, berpikir analitis, berpikir logis, metakognisi, dan seterusnya. Dan kita juga sedikit menengok tentang bagaimana kebijakan pemerintah kita berkaitan dengan kurikulum. Ya mungkin di madrasah inilah juga tanda petik punya kepentingan berkaitan dengan kurikulum merdeka ya. Walaupun ini sekolah berbasis madrasah tentunya tetap ada afiliasi kebijakan nasional berkaitan dengan kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka. Ya, seperti kita bersama bahwa salah satu poin penting dalam kurikulum merdeka tentang adanya profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 komponen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, bernalar kritis ya, ini bagian dari pesan tentang pentingnya berpikir tingkat tinggi ya. Jadi logical thinking, critical thinking itu perlu sangat-sangat penting dimiliki oleh peserta didik kita dalam menghadapi situasi dan kehidupan mereka sehari-hari maupun kemampuan mereka secara profesi di bidang kerja masing-masing nantinya. Nah, tentunya ketika mengimplementasi sebuah kurikulum banyak sekali komponen-komponen yang harus kita lewati dan alur ya tentunya. Saya kira ini sudah paham ya. Oleh Pak Bibri sudah biasa, cuman ya sedikit ada adjustment atau perubahan tentang mungkin dari perangkat pembelajaran, silabus, ya, RPP, dan termasuk nanti desain pembelajaran. Nah, berarti di sini berkaitan dengan perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis digital ini mungkin menjadi bagian penting juga dalam rangka proses pencapaian pembelajaran, terutama yang berbasis kurikulum merdeka maupun kurikulum 2013 yang masih mungkin diberlakukan. Nah, alur pembuatan LKPD ya secara umum sebenarnya Bapak Ibu saya yakin sudah mengimplementasikan. Jadi ya sekedar mengingatkan LKPD sendiri sebagai lembar kerja peserta didik itu ada yang berbasis cetak dan berbasis elektronik ya. Namun karena kemarin dalam masa pandemi itu kita didorong pembelajaran berbasis daring, sehingga semua perangkat pelajaran termasuk lembaga kerja peserta didik umumnya berbasis elektronik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan muatan bagaimana mengimplementasikan suatu
elektronik LKPD, tapi berbasis atau bermuatan high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi bagaimana dalam pelatihan ini kita bisa memberikan muatan sehingga nanti kompetensi-kompetensi yang kita gambarkan tadi di slide sebelumnya bisa tercapai. Ya, definisi media sebagai suatu teknologi, sebagai suatu konten pembelajaran itu bisa diartikan sebagai teknologi, sistem simbol, atau alat kemampuan mengolah. Itu basic dasar. Ini sekali mengingatkan tentang definisi media pembelajaran ya. Terus yang kedua, LKPD sendiri bukan suatu media yang memiliki beberapa karakter. Karakter LKPD sebagai media pembelajaran meliputi karakternya maupun sistem simbol. Ya, sebagai suatu media pembelajaran, LKPD meliputi di situ ada sistem simbol, angka, teks, dan gambar-gambar. Yang tentunya tujuannya sebagai suatu media adalah membantu atau meningkatkan aktivitas proses pembelajaran. Nah, dalam fungsinya, yang paling penting fungsi kognitif media pembelajaran, karena tadi konteksnya adalah membantu proses pembelajaran, jadi fungsi kognitif harus benar-benar diperhatikan ya. Karena kita itu secara ilmu pedagogi ya, bahwa dalam otak atau proses pembelajar atau dalam pembelajaran, itu yang kita kenal ada zona proximal development, di mana itulah zona dalam area berpikir seorang peserta didik dalam ranah kognitif, yang di mana zona tersebut adalah semacam ruang atau semacam area di mana ilmu pengetahuan, pembelajaran, nilai-nilai moral itu bisa kita tularkan atau kita belajarkan kepada peserta didik, sehingga di situ peserta didik bisa menyerap sebagai suatu pengetahuan, sehingga nanti akan menjadi suatu perilaku atau nilai moral. Nah, kita juga sedikit mengenal tentang teknologi ya. Ya, sekira fungsi teknologi sudah mafhum di antara kita ya, bahwa teknologi informasi yang sudah sangat memasuki semua bidang kehidupan, tentunya tidak bisa kita hindari ya. Jadi literasi digital yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun peserta didik sendiri sangat penting. Literasi di sini bagaimana menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapan LKPD berbasis elektronik ini atau LKPD ini tentunya berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan suatu media pembelajaran. Di situ ada prinsip modality dan kedekatan atau community. Jadi bagaimana suatu LKPD itu benar-benar bisa dipahami atau bisa mudah digunakan oleh peserta didik, dan juga bisa menggambarkan proses pembelajaran atau tagihan atau kompetensi yang akan dibangun dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, karena kita belum berbasis merdeka, di situ ada penekanan pembelajaran berbasis proyek, bagaimana LKPD itu benar-benar terimplementasi dengan baik dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya. Jadi bagaimana menerapkan LKPD bisa terimplementasi dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, meskipun ini sudah berbasis elektronik, sebenarnya tetap LKPD ini masih bisa diterapkan baik secara sinkronis atau asinkronis ya. Jadi bisa real time ataupun bisa asinkronis ya. Jadi tidak real time. Artinya bisa secara langsung direspon atau tidak bisa direspon, atau bisa juga di print atau dibuat bentuk cetak ya. Ya, kelebihannya berbasis LKPD berbasis elektronik ini atau digital ini adalah file ini tersimpan di dalam satu sistem, jadi tidak hilang. Kedua juga bersifat interaktif ya. Interaktif itu juga bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis hybrid atau blended learning yang berbasis tatap muka, luring maupun berbasis daring. Nah, platform yang digunakan dalam membangun LKPD saya kira bervariasi ya. Saya kira Bapak Ibu guru familiar dengan berbagai platform. Yang paling umum adalah Google Form, Live Worksheet, Wizardme, TeacherMate, Canva, atau Worksheet, Kahoot, Quizizz, dan lain-lain. Saya kira sudah beberapa platform atau beberapa aplikasi itu digunakan oleh Bapak Ibu guru.
Nah, ini saya mengingatkan tentang bagaimana aspek pertama pendidikan tinggi yang perlu diketahui, yaitu kenapa ini penting, karena tadi ada kemampuan berpikir kritis, kreatif, problem solving, di mana kita akan mendorong kemampuan anak kognitif dan afektif seperti peserta didik. Kedua juga membantu siswa dalam mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Ya, dalam konteks ini saya sedikit mengingatkan bahwa pengertian bertingkat tinggi dan bertingkat rendah pada taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Carlwood ada sedikit perbedaan ya. Kita ketahui bahwa bertingkat tinggi dalam ranah taksonomi Bloom itu sebenarnya mengaitkan dengan kemampuan knowledge ya. Tetapi ketika bicara higher thinking tadi, analytical thinking, creative thinking, critical thinking, ada beberapa indikator-indikator yang sedikit berbeda dengan taksonomi Bloom. Nah, kalau Bapak Ibu guru ingin membangun LKPD berbasis HOT, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menggunakan taksonomi Bloom secara umum. Itu biasanya guru-guru secara umum bisa menggunakan itu. Tapi sebenarnya yang lebih spesifik bagaimana menggunakan indikator-indikator misalnya untuk critical analytical thinking, berpikir analitis, itu indikatornya apa saja. Untuk berpikir kreatif, indikatornya apa saja. Berpikir logis, indikatornya apa saja, seperti itu. Jadi berbeda dengan taksonomi Bloom, karena taksonomi Bloom itu sebenarnya ranahnya pada knowledge ya, pada pengetahuan. Ya, saya kira itu paparan dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.